Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alma Libera dari kelas C5 dengan NPM 101211062. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan kedua mata kuliah Pendidikan Agama 1, yaitu resume mengenai materi Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia, agar kita dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat itu sendiri memiliki dua arti. Yang pertama adalah intisari atau dasar, dan yang kedua adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Ada 5 hakikat manusia. Yang pertama adalah sebagai makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ada 4 sifat manusia sebagai makhluk, yaitu yang pertama alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alal fitrah atau berada di atas fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Sifat yang kedua yaitu lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik. Selanjutnya adalah sifat bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya yang berarti, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sifat yang terakhir manusia sebagai makhluk adalah fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Selanjutnya, hakikat manusia yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lainnya. Kemuliaan manusia ada 3, yaitu yang pertama ditiupkan ruh. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan, maupun di udara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang lain yang diciptakannya. Kemuliaan yang terakhir adalah ditundukkan di alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musaharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Hakikat manusia yang ketiga adalah sebagai makhluk yang mukalafun, dibebani tanggung jawab. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu yang pertama ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Yang kedua, khilafah. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah memilih al-iman atau al-kufru. Di dalam kehidupan Allah telah menunjukkan 2 jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan maupun jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Kewajiban manusia adalah untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar.
Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Maka hakikat manusia yang terakhir adalah mendapat balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala kelak akan menanyai manusia tentang segala nikmat yang telah diberikannya kepada manusia. Akibat dari setiap perbuatan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang berakibat surga untuk mereka yang beriman dan berbuat kebajikan sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan, dan berakibat neraka untuk mereka yang ingkar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.